Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikolas Putra Sanjaya dari semester 2B. Akan kembali mereview materi hukum pidana lanjutan mengenai bab 2. Jadi bab 2 ini menerangkan tentang penyertaan atau del naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, del meaning, completive persuasion, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum di buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama adalah zid di het pelgenher, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir yang kelima, yang membantu melakukan. Ada penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku itu bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Terus golongan pembantu, yakni bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk pertama yakni Plagerdader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, yakni menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian Don Legend mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam Don Legend terdapat unsur-unsur. Pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya, penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, itu pasal 44. Adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadi sesuatu. Syarat-syarat turut melakukan atau pleger adalah ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini melakukan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan
menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya dalam menyuruh melakukan. Yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, pembuat material disebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Kemudian maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Selanjutnya ada bentuk kelima, pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama ada pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Yakni pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Selanjutnya apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pembantu adalah 15 tahun ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Dalam pertanggungjawaban pembantu yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Selanjutnya, penyertaan dengan kealpaan atau culpos dalam naming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberi gunting pada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C. Baik, mungkin cukup sekian materi review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.